Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi sudah bersama wabarakatuh. dengan owner Evoluti. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya. Di sini dengan saya ada Muhammad Razizi dengan NIM 10 12 21 0045 dan teman saya. Saya Ahmad Zaki Surya Pratama dengan NIM 10 12 21 0009 dan ada rekan saya juga. Saya Rizky Sabana Deva Aditya Warman dengan NIM 10 122 178. Di sini UMKM Evoluti sendiri berdiri sejak 2016 dan sudah mempunyai 3 cabang. Cabang pertama ada di Jalan Veteran dan cabang kedua ada di Jalan MH Tamrin, dan untuk pusat Evoluti sendiri ada di Jalan Kalimantan GKP atau di depan Hotel Horizon. Oke, tidak lama-lama, di sini saya memperkenalkan owner Evoluti terlebih dahulu aja. Di sini ada owner dari Evoluti sendiri, dengan Bapak. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, selamat malam semuanya. Saya Muhammad Zain Azizi, salah satu dari owner Evoluti Resto yang berada di kota Gresik. Alhamdulillah cabangnya sudah 3. Buat kalian yang kepo bisa langsung saja lihat di akun Instagram @evoluti. Oke, tidak langsung lama, maksudnya tidak lama-lama lagi, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu, apa latar belakang dari sejarah munculnya usaha Evoluti ini, Bapak Zain? Baik, dari saya eh, untuk sejarah Evoluti sendiri, sebetulnya waktu itu di tahun 2016, alhamdulillahnya itu di 2016 saat itu ada mas ipar saya waktu itu mengide atau mengcreate suatu produk. Jadi sebelum sebelum menuju ke Evoluti ini, sebelumnya kita sudah pernah berdagang di bidang konveksi. Jadi untuk teman-teman sendiri eh, perlu diketahui juga waktu itu konveksi juga lagi eh, booming ya di kota Gresik. Banyak sekali brand yang eh, tercipta ya dari kota Gresik sendiri. Banyak sekali brand-brand lokal juga boleh disebutkan ya. Maksudnya nggak Boleh-boleh, nggak silakan, Pak. terlalu ini ya kaku-kaku banget ya. Jadi Iya. waktu itu brand kita itu satu-satunya brand lokal yang mengusung tema Islamiyah. Jadi di situ waktu 2016 banyak beberapa brand-brand juga teman-teman yang bikin itu ada Sunfriday, mungkin teman-teman yang asli Gresik di sini tahu ya. Terus ada Homesick, terus juga ada brand Kloof yang alhamdulillah sampai saat ini juga eksis. Nah, saat itu brand kita, saya sama mas saya itu namanya Lavida. Jadi salah satu brand lokal yang mengusung tema Islamia. Waktu itu alhamdulillah juga penjualan pesat sampai ya bisa ke go internasional. Jadi salah satu pembeli kita itu marketnya ada di Malaysia. Nah, waktu itu kenapa kok bisa sampai terbang ke sana? Karena kita berkesempatan mengikuti event pameran. Lah di saat itu 2016 kebetulan dan ya momennya pas ya. Waktu itu belum maraknya produk-produk makanan dan minuman yang kekinian di Kota Gresik. Nah, kita di sektor itu tuh yang kita melihat karena di sektor tadi brand fashion itu alhamdulillah sudah berjalan. Nah, kita kepingin mengembangkan produk lain biar bisa dikonsumsi oleh masyarakat, terutama kita di Gresik ya. Itu banyak teman-teman
yang suka nongkrong, kemudian teman-teman yang biasanya kayak kalian semua ini mengerjakan tugas gitu bareng, butuh tempat yang enak, makanan yang enak, dan harganya murah. Nah, waktu itu berjalannya pertama awal itu kita bikin produk yang botolan. Itu botol kecil-kecil, itu masih ada 3 varian rasa, bubble gum, coklat, sama green tea. Dari 3 cikal bakal rasa ini kemudian kita mengembangkan juga akhirnya rasa-rasa lain ya. Mulai kayak green tea, terus ada juga waktu itu eh, bubble gum. Nah, akhirnya kok ternyata pasarnya baik. Salah satu juga, alhamdulillah itu teman-teman saya pribadi juga banyak ya. Mungkin eh, salah satu dari kalian ya, ini Mas Nur ya, juga tahu eh, bagaimana sisi pertemanan saya. Jadi alhamdulillah saya sendiri juga eh, di dunia hiburan Gresik ini juga eh, banyak kenalan ya. Jadi di dunia mungkin teman-teman ada kayak BEM atau UMKM musik gitu ya. Nah, saya banyak teman di sektor hiburan, kemudian olahraga. Waktu itu juga teman-teman lagi boomingnya eh, lari atau maraton. Kalau waktu itu lagi boomingnya di Gresik itu Indorunner, kalau teman-teman tahu. Nah, itu kemudian ada Gresik Runner. Nah, terus selain itu juga tadi teman-teman yang bergerak di brand fashion. Nah, karena alhamdulillah di pertemanan yang sangat banyak itu, akhirnya kita juga cepat untuk memasarkan produk. Nah, di situ event-event seperti kayak teman-teman ya, kalau di WISI itu apa ya? Manajemen fair atau Manajemen period. manajemen parade. Yang kalau nggak salah aku juga ini ya apa? Mengikuti event-event kalian. Kalau nggak salah terakhir itu ngadain ini ya, lomba futsal Iya. di WIP itu ya. Iya. Nah, itu. Nah, ya itu juga bagus ya apa buat teman-teman aktif membuat event terus menggait UMKM. Lah, kita juga bergeraknya di situ. Waktu itu banyak sekali acara UMKM dan ya selalu UMKM itu berhubungan sama eh, industri kreatif. Di situ ada band, kemudian ada juga pengisi acara teater gitu ya. Nah, kita waktu itu udah ngikut aja event apa gitu. Terus kita tawarin. Kebetulan saya sendiri juga punya band ya, punya band yang apa ya, lumayan terkenal di Gresik. Waktu itu namanya Jeli Seger. Nah, akhirnya juga pergerakannya kita di situ ya. Jadi kita kasih free ke teman-teman band. Rek, minta tolong ini buat mempromosikan. Jadi kita kasih gratis. Misal personilnya 6, ya udah kita kasih 6. Terus nanti dipromosikan, kita minta fotonya. Sama juga sama teman-teman yang waktu itu Indorunner ya. Itu juga kita kasih. Mas aku minta tolong dokumentasinya po gini gini gini. Nah, dari situ akhirnya penjualannya Meningkat. ya meningkat pesat. Lah, waktu itu di 2016 bulan September ya, mau akhir itu eh, saya dan kakak saya memutuskan waktu itu kakak ingin membuat store. Nah, waktu itu saya langsung, oh iya gak apa-apa mas, terus gas saya gitu, bahasanya anak sekarang ini gas saya gitu kan, dilakoni sih. Itu pertama kali store-nya ya di depan ini SMP Negeri 4 Jalan Proklamasi. Nah, di situ kita melihat dulu itu eh, ruko tempatnya PlayStation. Terus kok jadi kebetulan saya juga selain
di sini ya itu bekerja di salah satu BUMN di Gresik. Nah, ketika berangkat pulang lewat situ, kok tiba-tiba ada tulisan dikontrakkan. Nah, akhirnya kita pertimbangkan tuh buka di situ karena kita ingin menyasar mangsa pasar anak-anak Sekolah. SMP, anak sekolah gitu. Akhirnya kita coba menghubungi yang punya ruko. Akhirnya yaitu pertama kali di situ Evoluti punya kedai 2016. Kemudian ya berkembang sampai saat ini alhamdulillahnya sudah 3 cabang. Sebetulnya ada lagi cabangnya itu di Lombok. Kebetulan di sana itu ada saudara, jadi dikembangkan di sana juga yang mau membawa brand Evoluti di sana. Cuman kalau di Lombok itu tidak punya kedai atau toko, dia hanya made by order aja. Jadi mangsa pasarnya di sana itu lebih ke kayak ibu-ibu yasinan, terus arisan atau ya hajat-hajat gitulah, gitu untuk biasanya dibawa pulang gitu. Itu sih seputar apa ya, sejarah sama latar belakang. Jadi memang awalnya yaitu mungkin teman-teman kalau sukanya apa, lah itu mungkin dari kesukaan itu akhirnya bisa menjadi bisnis ya. Mungkin kayak apa yang saya tahu ya, memang lumayan kenal ya sama Mas Nur ini. Ini kan sukanya futsal ya kamu nih. Iya. Nah, kayak misal dari futsal itu, oh saya suka futsal, mungkin di situ menjadi pelatih bisa, atau mungkin membuat merchandise olahraga, atau mungkin teman-teman kan masih kuliah ya. Nah, pergerakannya mungkin di situ lebih masih apa ya? Karena kuliah itu kan sering ketemu ya, sering ketemu. Banyak relasi. Nah, terus banyak teman. Nah, itu mungkin bisa menjadi referensi membuat bisnis. Ya, nggak harus besar. Semuanya dimulai dari kecil sih. Kalau saya memang sendiri awalnya dari SMP. SMP itu sudah suka berdagang atau bisnis ya. Jadi waktu itu ya itu bisnis tuh nggak harus yang punya store atau toko, dan nggak harus eh, memiliki apa ya, nggak harus memiliki modal besar. Kalau saya cikal bakalnya suka berbisnis itu malah dari awalnya itu sebagai pemfotokopi nilai atau soal-soal ulangannya teman-teman. Nah itu tak kolektif, itu saya yang ngefotokopikannya karena lumayan waktu itu saya itu di SMP itu satu kelas 40 orang. Lah bisa dibayangkan misalnya nggak pernah ada soal itu 1 lembar, paling 3 lembar, minimal 2 lembar. Itu apa dari saya itu ya dulu. Akhirnya tak kolektif. Ya keuntungannya ya nggak besar, cuma ya 2000 waktu itu saya SMP masih di ini ya 2009 2010 itu ya lumayan kalau dipakai jajan, apalagi suka ngeband ya. Kalau dulu saya ngebandnya kadang di luar, itu sewa studio, nah nanti urunan sama temen-temen lah, itu bisa dipakai seperti itu sih, uang jajan gitu-gitu. Itu sih mungkin ya secara singkat ya lahirnya Evoluti. Oke, berarti UMKM Evoluti terciptanya ini mulai dari konveksi, fashion yang kayak eh, bermuslimah gitulah istilahnya. Ya awalnya seperti Terus habis itu berkembang dan terciptanya Evoluti ini di 2016. betul. Pertama kali kedainya berada di depannya SMP 4 Gresik. Betul sekali. Mungkin juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang dari awalnya memang Bapak Zen ini sudah
suka berbisnis dari dulunya. Dari Iya, SMP mungkin. Iya. Dikatakan tadi. betul. Manggilnya jangan bapak ya, Mas aja. Masih seumuran kita. Iya. Oke, Iya, oke. untuk pertanyaan selanjutnya di sini bagaimana sih UMKM Evoluti ini Mm, mengidentifikasi dan mengevolusi karyawan di setiap individunya? baik, ya kalau terkait karyawan ini, alhamdulillah dari jumlah karyawan 3 outlet itu ada 12 orang ya. 12 orang ini ya memang kalau kita tidak mengelola dengan baik, ya memang pasti untuk kita sendiri dalam mengatur bisnis itu tidak maksimal ya. Jadi mungkin kalau yang ini saya atur dengan cara kita sendiri, kita memiliki manajemen ya sederhana sih, nggak belum sebesar yang apa ya UMKM yang sudah ini ya go nasional gitu. Kalau kita sendiri mengidentifikasinya, caranya nggak terlalu rumit. Kita sendiri pertama sih ya pengamatan pencapaian ya. Pengamatan pencapaian ini seperti kita kasih individu masing-masing ini tugas sesuai SOP dalam bekerja, kemudian kita evaluasi, kita nilai dari setiap individu ini setiap bulannya itu apakah ada peningkatan atau bekerja ya gitu-gitu aja ya. Nah, itu nanti yang memang perkembangannya bagus, kita sendiri ada reward ya di situ. Jadi untuk penyemangat karyawan biar tetap bisa improve, inovatif, kemudian bisa mengembangkan dirinya. Nah, itu ada penilaian dari kita sendiri. Kemudian dari kita sendiri ada interaksi atau kerjasama ya dalam tim. Jadi di kita sendiri, kita kan sistemnya ini rolling, jadi tidak harus menetap misalnya yang jaga di Outlet ini outlet ya veteran, itu nggak harus di veteran aja. Jadi ketika ada yang di pusat, yang di Jalan Kalimantan GKB itu ada misal yang mengajukan cuti atau libur, nah ini nanti kekosongannya bisa diambilkan dari outlet lain untuk mengisi ke situ. Jadi rolling keseluruhan ini berlaku di kita. Jadi nggak bosan ya untuk karyawan itu nggak harus menetap ya di sini ya dia bisa explore dirinya. Kemudian terkait yang kerjasama tadi dari saya sendiri kita bikin ya itu peregu. Jadi misal waktu di hari misal ya di hari Senin gitu ya, itu nanti yang masuk pagi itu regu A, B, C, D lah. Regu A ini di misal di GKB, regu B ada di eh, Tamrin. Nah, ini kita lihat kolaborasinya bagaimana. Misal regu A yang lebih dominan, yang lebih bagus, ya otomatis nilainya lebih bagus di situ. Terus kemudian terakhir kita ini ya biasanya di 3 bulanan atau triwulan itu ada penggunaan tes ya atau penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini misalnya seperti yang kita tugaskan di bagian dapur. Ini salah satu aja yang kita contohkan ya di GKB gitu ya, yang bagian dapur itu memasak, terus yang menyajikan makanan itu kita evaluasi, kita lihat di situ bahwasanya oh bagaimana ini keterampilannya yang awalnya ndak bisa masak terus sampai bisa masak kita training. Nah, ada perkembangan nggak nih? Kalau misalnya hanya gitu-gitu aja, maksudnya, oh masaknya sesuai dengan SOP yang tersedia, nggak mau ngeksplor yang lain. Misalnya dia punya ide, Pak ini harusnya kita coba inovasi, misalnya nasi goreng ini kalau misalnya dicampur ayam crispy gimana ya Pak, gini-gini. Nah, kalau nggak ada inisiatif seperti itu ya mungkin ya itu tadi penilaiannya biasa-biasa aja ya. Untuk yang mendapatkan reward juga ya kita ada kriteria sendiri. Jadi masing-masing karyawan ini memang gajinya sama,
yang membedakan itu job desk-nya. Kita yang membedakan, misal yang chef atau yang bagian mengelola masakan itu memang lebih mahal gajinya daripada yang hanya menyajikan atau menjaga kasir. Seperti itu sih. Oke, untuk kurang lebihnya mengidentifikasi dan mengevaluasi karyawan Evoluti ini, tadi udah pertama kali disebutkan di 3 cabang ini ada 12 karyawan, Iya, di mana ini rolling sistemnya, nggak harus di outlet satu sampai outlet ini ke ini. Berarti sistemnya ini sangat bagus, dan tadi disebutkan oleh Mas Zen ada evaluasi di setiap 3 bulannya. iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana sih cara membentuk tim seleksi yang efektif dan berkolaborasi gitu. Baik, ini masih ini ya, Menyangkut ya terkait di pertanyaan kedua. Kalau di seleksi yang efektif dan kolaboratif dari kita sendiri itu beberapa cara ya, sebetulnya sederhana ya dari kita. Itu satu, kita sendiri memang yang namanya kolaborasi ini butuh apa ya, butuh namanya kita harus berinteraksi secara ini ya apa, intens. intens. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik ini juga salah satu masuk di kriteria eh, penilaian kita ya. Terus etika, etika. Nah, kolaborasi sendiri ini dari kita sendiri, dari Evoluti itu kita lihat tadi di grup atau tim itu tadi bagaimana mereka mengelola eh, manajemen yang baik, mulai dari timing, kemudian penyajian, kemudian nanti ada juga penyediaan bahan baku. Jadi kita lihat itu evaluasi bahwasanya oh ternyata di outlet ini bagus, nggak sampai kehabisan stok. Nah, itu juga mungkin teman-teman mempelajari ya manajemen stock of name ya kalau biasanya teman-teman nyebut ya, atau Kalau mungkin kita di prodi manajemen namanya apa, mata kuliah manajemen operasi. operasi ya kayak gitu ya. Ketersediaan Ke- produk ataupun operasional dan lain. Nah, betul sekali. Nah, itu mungkin kita seperti itu ya, pengaturan hal-hal seperti itu, kolaborasi. Kemudian selain itu kita menyebutnya biasanya namanya bonding. Bonding ini antara pemilik usaha dan karyawan ini, kedekatan kita. Maksudnya setiap hari atau minimal 2 hari kita itu selalu berkunjung ke store atau outlet. Jadi di situ kita tanya itu apa kira-kira yang menjadi hambatan, apa yang menjadi permasalahan di outlet ini. Misal mereka ini ya, apa, menyebutkan keluh kesahnya, misalnya Pak di sini parkirnya itu kurang luas, bahaya Pak. Gimana ya kalau misalnya dikasih eh, pembatas biar parkir yang di sini tuh khusus Evoluti aja, untuk yang apa dari store lain itu nggak sampai masuk ke wilayahnya Evoluti sehingga orang pembeli itu nggak bingung untuk mencari parkir. Nah, itu salah satu ini ya apa contoh kecilnya. Jadi kita selalu ada interaksi yang bagus sama ini apa karyawan gitu. Kemudian mungkin yang terakhir ya, eh, pengembangan di sektor bakat dari karyawan ya. Jadi kolaborasinya misalnya, oh si A ini suka eh, misalnya sebutannya apa ya? Kalau sekarang itu eh, hits lah kayak gitu. Jadi suka mainan media sosial, kemudian suka mengelola Foto-foto. ya foto-foto lah. Itu kita lihat tuh bakatnya. Misalnya, oh ini bakat lebih di sektor eh, ya sosial media, kemudian ada juga yang di sektor ini seperti apa ya kayak
eh, memberikan pelayanan yang baik. Nah, seperti itu kita perhatikan. Jadi, oh ternyata ini untuk public speakingnya bagus. Nah, kita taruh sebagai kasir, merangkap sebagai pelayan atau penyaji makanan. Jadi ketika mereka kita taruh di posisi yang memang sesuai dengan bakatnya, insya Allah ya akan bagus untuk usaha kita. Gitu sih dari saya. Berarti untuk pertanyaan ini tadi yang ditekankan lagi itu interaksi kepada karyawannya berarti. Betul sekali. Itu sangat penting karena menyangkut kolaborasi tadi ya, Mas Nur. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan tes dan atau evaluasi dari karyawan evolutif? Baik, ini terkait perencanaan atau pelaksanaan tes ya. Ini mungkin menyangkut ke ini ya apa? Rekrut dan evaluasi kinerja karyawan ya. Kalau dari kita sendiri ya perekrutan memang kita fokuskan maunya rekrut yang apa. Misalnya sebagai waiters ya kita punya spesifikasi sendiri di situ yang good looking, kemudian yang public speakingnya bagus, kemudian mungkin kalau kita sendiri banyak sih aspek yang ya butuh kita ini ya teliti satu-satu untuk dari evaluasi atau mungkin lebih ke pelaksanaan tes itu tadi ya. Itu kemudian nanti ada metode evaluasi sendiri itu tadi, itu kita ada beberapa pengukuran dari karyawan ya, dari tadi yang saya bahas ya etika, kemudian juga dari bagaimana dia menyikapi dalam bekerja ya. Misal contohnya dalam 1 bulan ternyata dia bekerja telat 3 kali, lah kita ada punishment tuh di situ. Itu nanti dipotong gajinya meskipun tidak banyak, misal 1%, tapi gajinya ya mungkin nggak perlu saya sebutkan ya gajinya, tapi 1% itu Nggak perlu juga disebutkan. nah 1% itu lumayan ya, maksudnya kalau dipotong 1% sendiri itu ya range-nya kurang lebih sampai 50.000. Nah itu kan juga sangat eman ya kalau mereka melakukan hal kesalahan itu. Kemudian ada juga kalau yang tes itu nanti ada analisa hasil ya. Itu analisanya kita lihat istilahnya kalau anak sekolah itu rapot gitu ya. Nilai. Nah, itu kita evaluasi. Saya sendiri juga tidak sendiri ya, dibantu juga saudara-saudara. Jadi memang basically Evoluti ini juga dari saudara kita sendiri atau keluarga sendiri itu juga ikut mengelola di situ. Kita libatkan juga. Gitu sih, Mas Nur. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Silakan Mas Haki. Ya, jadi ini tadi sebenarnya Iya, pernyataan dari Mas Jan ini sudah banyak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi. iya, Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang masih perlu kita tanyakan nih terkait Kali-kali lah. UMKM Evoluti, karena iya boleh. memang dari pengalaman Mas Jan sendiri dari sebagai owner Iya, itu sangat menarik juga, termasuk pendekatan yang sudah dilakukan owner secara langsung kepada karyawannya itu juga sudah tertata bagus dan terstruktur. Mungkin dari saya, bagaimana nih cara Anda buat mengidentifikasi dan mengukur tujuan kinerja dari karyawan? oke. Untuk mengukur ya. Kalau mengukur ini eh dari saya sendiri tuh sebetulnya apa ya? Itu juga kita sendiri banyak belajar ya, Mas. Jadi di perjalanan 2016 sampai sekarang itu pengalaman itu adalah guru terbaik buat kita sendiri. Nah, Pengalaman itu makanya buat
mas-mas juga yang di sini nantinya juga akan bekerja ya. Nah, makanya nggak usah kaget kalau di situ biasanya ada lowongan disebutkan berpengalaman minimal 2 tahun. Nah, kayak gitulah. Lah karena yaitu pengalaman itu yang sangat mahal. Nah, di 2016 sampai sekarang ya itu pengalaman yang mengajarkan dari berkembangnya evolusi itu. Jadi kalau saya sendiri ya sedikit-sedikit belajar ilmu manajemen ya, karena memang basically eh, kalau dari saya sendiri itu ilmu manajemennya kurang terlalu ini ya, kurang terlalu bagus banget, berbeda dari ini kakak saya. Jadi saya dibantu sama kakak saya yang notabene memang dia bagus banget di ilmu manajerial. Nah, salah satu untuk kita sendiri untuk berkembang itu selain dari pengalaman juga memang dari beberapa teori ya. Mungkin kalau teman-teman sudah belajar juga kaidah SMART gitu ya. Jadi ada apa? Ya, spesifik, measurable, kemudian ada achievable, relevant, sama time bound. Nah, kita memang evolusi nggak menerapkan ini banget ya. Cuman salah satu yang kita bisa untuk relevan di bisnis kita, sepertinya memang kita harus menerapkan ini. Nah, ini apa ya? Kita sendiri di sini di metode ini kita kepingin itu kayak fokus. Jadi misal dari kita sendiri misalnya ya di situ tujuan yang harus dicapai atau spesifiknya apa. Kita ini pengen apa? Kepingin usaha kita begini-begini aja atau tetap ya kepengen survive sampai mungkin lebih maju dan mungkin lebih bisa muka cabang nah di luar Gresik ya mungkin adanya ya. betul. Nah itu kita kemukakan ke karyawan biar karyawan itu juga rasa memiliki usahanya itu juga besar karena kita juga ini ya memberikan penekanan ke karyawan jika omset dari evolusi ini besar itu juga berpengaruh di penggajian karyawan. Betul, betul sekali. Kita ada juga gaji bonusan ya, bonusan tambahan itu kita kasihkan itu ada metode triwulan sama akhir tahun. Nah, akhir tahun. Kalau triwulan itu ya 3 bulanan. Kita ada persentase dari hasil penjualan. Kalau tahunan itu memang wajibnya yang didapat dari karyawan 1 kali gaji. Gitu. Jadi alhamdulillah juga apa ya karyawan itu ya alhamdulillah sampai saat ini ya dari kategori kesejahteraan juga insya Allah sih sudah tercukupi ya karena ya tolak ukurnya bagaimana Mas Zen kok bisa ngomong seperti itu. Nah karena sudah ada karyawan yang mengabdikan diri di evolusi itu di pertengahan ya jadi bukan di awal dari 2016 memang belum apa tidak ada karyawan yang mulai awal tapi ada yang mulai dari 2019 sampai sekarang itu survive di evolusi dan tidak mencari pekerja di luar. Iya, ya di situ ya itu saya sangat ini ya appreciate. Kemudian terkait penggajian sendiri memang kita bedakan dari karyawan yang hanya masih ya masih berumur misal ya tolak ukurnya itu kita sebetulnya di tahunan. Jadi yang karyawan sudah senior itu memang berbeda dari karyawan yang masih bekerja 1 tahun gitu. Memang ya itu tadi masuk lagi di evaluasi yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu kita evaluasi seperti itu. Kemudian ada measurable ini tujuan yang harus diukur
Nah, tolak ukur ini tadi masuk ya yang sebelumnya itu. Kita ada instrumen beberapa yang harus kita capai. Kemudian dari achievable itu harus apa yang kita realisasikan. Nah, misalnya nih di tahun ini tujuan kita kepingin membuat cabang baru misalnya, itu terrealisasi enggak gitu. Misalnya belum terrealisasi, lah berarti kita ada evaluasi tuh kenapa kok enggak bisa terrealisasi. Mungkin yaitu banyak sektor ya, apalagi yang di 2020-2021 itu COVID ya. Nah, itu sudah tidak bisa kita obrolkan karena memang benar-benar di situ kita bisanya kalau pertandingan sepak bola itu kita hanya bisa bertahan, belum bisa menyerang. Nah, kita mengamankan diri kita, di situ banyak inovasi yang kita ciptakan, mulai kita ada pengiriman produk gratis ke rumah-rumah, kemudian juga ada penjualan itu bisa bayar ya COD gitulah, nggak harus ini transfer. ya transfer gitu, bisa COD. Kemudian menciptakan makanan-makanan kering yang bisa diolah di rumah. Waktu itu yang lagi laris itu kita menciptakan bakso ya. Jadi bakso itu kita frozen gitu. Kemudian untuk cara masaknya di situ sudah kita sajikan tuh caranya gini. Kemasannya. Ya, di kemasannya. Itu mungkin yang terkait poin relevan. Nah, ini tujuan yang harus relevan ya. Relevan ini tujuan jangka panjang. Jadi kita juga yang kita sebutkan tadi bonding ya. Itu kita ngobrol ke karyawan jangka panjang kita ini ke depan kita kepinginnya apa. Nah, itu bukan dari saya sendiri atau dari owner ya, tapi dari karyawan juga kepinginnya jangka panjangnya apa. Misal ada karyawan itu yang kepingin buka outlet di mall. Nah, itu kita sudah mempersiapkan tuh realisasinya. Berarti udah ada persiapan untuk membuka cabang lagi di mall gitu. Ya, kemudian di bidang ini ya produk kita, produk future-nya kita atau yang yang akan kita siapkan itu produk kemasan sachet. Jadi buat mas yang kepingin misalnya gini ya, pemikiran kita waktu itu ada tamu dari luar Gresik kepingin cari oleh-oleh. Nah, kan nggak harus beli Evolut yang kap-kapan. Udah jadi lah. Nah, kan sudah jadi. Terus sampai rumah kan belum tentu masih tahan kan. Masih Nah, tahan juga, terus apa mungkin tumpah atau gimana nah kita juga nggak tahu. rasanya juga mungkin Dan berbeda kan. rasanya Nah, berbeda biasanya juga. kan seperti itulah kita memikirkan hal itu. Sachet itu jadi bisa dipakai oleh-oleh, kemudian bisa kita pasarkan karena Gresik juga ini ya kota warung kopi ya. Nah, kan warung-warung banyak tuh, kita kepingin ke depan memangsa pasar seperti itu. Kemudian yang terakhir time bound. Nah, ini mungkin dari bahasanya sendiri itu ya waktu yang jelas. Jadi batasan waktu yang kita pinginin untuk merealisasikan itu bagaimana, kita sudah fokus belum untuk memotivasi itu kita perlu kerja sama karyawan. Nah, yang sulit itu kebanyakan di sektor ini, relevan sama time bound ini. Kadang kita sudah fokus nih di awal-awal, ternyata ya meleset karena zaman ya. Misalnya di TikTok lagi viral produk minuman misalnya cotton candy gitu. Nah, kita mau nggak mau juga harus mengikuti yang lagi hits kan. Nah, lagi tren. Nah, itu kita seenggaknya harus juga mengikuti hal-hal seperti itu meskipun nggak bertahan lama ya, hanya segmented gitu ya. Tapi ya itu
juga salah satu yang harus market yang harus kita baca. Seperti itu mungkin ya. Wah, menarik Iya, juga lumayan ini panjang ya. apa Penjelasannya panjang banget, panjang tapi sekali. jelas. Iya, memang dari kita meskipun dari teman-teman ini dari manajemen, tapi Hmm. mungkin ya juga masih di awal, belum mendapatkan yang namanya metode SMART itu tadi. Oh Mungkin ya, ini wawasan baru. ya, Kita Kita gitu ya. ibaratnya nyolong start gitu ya, ya mungkin besok terkait metode SMART ini ketika tadi. ada pelajaran ini bisa duluan ya. Ya, sudah bisa Sudah duluan. mengenal lah, minimal mengenal ya, Ya, mengenal. dan penjelasannya pun juga panjang itu tadi. Mm-mm. Eh, Terkait evolusi ini juga tadi sudah dibilang sama Mas Zen, Iya, kalau memang terus berinovasi, dan ini juga UMKM yang Mm-mm. bertahan lama karena sudah dari 2016 dan sudah juga melewati yang biasanya banyak UMKM ataupun usaha-usaha itu sudah gulung tikar di tahun 2019 sampai 2021 itu tadi Iya, mungkin ya iya, Mas Zen. iya, Tapi UMKM ini masih bertahan dan bisa malah terus berinovasi, bahkan betul, berkembang, membuka cabang. Dan betul. inovasi barunya tadi kan juga mau membuat kemasan saset yang Iya, memang bisa dipasarkan ke semuanya, bahkan nanti bisa dikeluar ke seluruh Indonesia atau mungkin betul. ke luar negeri juga ya kalau Iya, kemasan saset itu tadi ya. betul. Itu sih. Eh, Kalau di sini bagaimana strateginya Mas Zen supaya dalam meningkatkan keterlibatan kinerja karyawan di lingkungan kerja itu tadi mungkin. Oh ya, masuk lagi ke strategi ya. Iya. Strategi penerapan dari keterlibatan karyawan ya. Jadi sebetulnya itu eh, masih kembali lagi ke konsep ya, maksudnya ke pertanyaan yang sebelumnya. Kayak tadi ada penjelasan saya tentang pendekatan ke karyawan, kemudian ada bonding, kemudian ada bagaimana kita berinteraksi secara langsung. Nah itu jadi sebetulnya kalau kita cermati metode yang kita terapkan itu sebetulnya metode kekeluargaan gitu ya. Metode keluarga. Betul. Jadi bagaimana sih kita itu kalau owner itu kita perandaikan seperti bapak sama ibu gitu ya. Terus karyawan itu anak-anaknya. Nah, bagaimana metode itu kita pegang bahwasanya ketika ada karyawan yang mengkeluh kesahkan, ya itu wajib kita dengar. Kita dengarkan. Betul, terkait misal ya kalau terkait masalah gaji jarang ya disampaikan sama teman-teman karena memang gaji itu sudah kita state dari awal bahwasanya waktu mereka mengapply atau mendaftarkan diri untuk bekerja di Evoluti kita sudah ada itu penjelasan terkait gaji. Jadi kalau yang biasanya mereka keluhkan itu terkait pelanggan. Pelanggan yang kadang kurang sopan. Kemudian ada pelanggan yang biasanya Ngomong gitu. ya banyak mengomentari. Mengomentari. Nah, kok kurang gini gitu ya. Kok gini. Nah, itu ya kita harus menerima apapun terkait komentar pelanggan, apapun terkait kritikan pelanggan, itu wajib kita dengar dan kita eh, lakukan untuk memang ke depan dari bisnis ini ya. Jadi misal di situ karyawan memberikan masukan apa, kita harus terima. Nah, kita sendiri sebagai owner itu yang memilah-milah bagaimana yang baik untuk kita terapkan di perusahaan ini. Yang harus kita buang, mana yang harus kita lakukan, mana seperti itu. Kemudian dari apa ya? Tadi mungkin di sektor komunikasi ya. Kemudian sektor selanjutnya itu penyediaan peluang karir. Nah, ini kita juga stage di awal ketika mereka kita interview dalam daftar mendaftar bekerja di Evoluti ya. Itu manajemen peluang karirnya itu di Evoluti sendiri itu juga
terbuka luas. Jadi misal awalnya yang mendaftar sebagai waiters, ternyata mereka punya sisi public speaking yang bagus. Nah, itu nanti kita akan memberikan job baru. Kira-kira job baru ini bisa dilakukan nggak sama dia. Jadi dia memegang 2 job, yang awalnya waiter, kita kasih job lagi. Lah, public speaking yang bagus ini biasanya kita minta untuk mempromosikan melalui video atau melalui ini kayak kita itu pernah membuat video-video pendek. Nah, dia yang mendubbing suara seperti itu. Atau kita sendiri yang hal-hal seperti itu kita taruh di sektor depan, atau yang bagian tadi kasir dan penyaji makanan ya. Ketika public speakingnya bagus, insya Allah, apalagi didukung sama good looking ya. Iya. Nah, itu sangat ini ya, menjual untuk produk kita ya. Jadi selain memang yang kita butuhkan di sektor makanan minuman ini, makanan enak, minuman enak, ya harus kita butuh penyajian yang baik, Ya, pelayanan yang baik. Itu mungkin yang terakhir ini ya, menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Jadi bagaimana lingkungan kerja itu seperti yang saya sampaikan itu, seperti yang memiliki usahanya sendiri, dia rasa memilikinya itu ada. Nah, di situ akhirnya karyawan itu kerjanya nggak bosen. Jadi misal nggak ada konsumen nih, nah iseng-iseng bikin video reels gitu, ngevideo. Misal yang lagi hype itu di produk kita Evoluti itu namanya ini es Teller Sultan. Mungkin teman-teman ya sudah mengkepoin Instagram Evoluti, itu kita habis melaunching produk ya, sudah agak lama sih, 3 bulanan yang lalu, tapi masih survive sampai sekarang, penjualannya bagus. Nah, itu es Teller Sultan, teman-teman bisa lihat banyak toppingnya, banyak isinya. Nah, itu biasanya teman-teman bebas mau bikin video reels produk makanan, burger misalnya. Jadi kita bebaskan tuh teman-teman bikin seperti itu. Nah, videonya kalau bagus kita hargai gitu. Jadi karyawan termotivasi tuh. Misalnya kalau kita sendiri satu video itu harganya 50.000, kan cuma 1 menit kan biasanya reels itu ya. Iya, Nah, maksimalnya 1 menit. Nah, itu nanti kita lihat, Pak, aku habis bikin kok gini Pak video, Pak. Bagus gak Pak? Gini. Kita lihat, wah, ini coba ditambahin ini gini sampai bagus. Nah, itu nanti waktu gaji akhir bulan kita kasihkan, kita tambahkan langsung gitu. Jadi karyawan tetap inovatif di situ. Itu mungkin ya untuk menjawab strategi yang diterapkan. Wah, menarik juga ya. Juga dari tadi ya, kayak UMKM Evoluti ini kayak yang dibilang dari Mas Zen tadi, kekeluargaan. Untuk prodi manajemen dari UIS ini kan kekeluargaan juga yang ditekankan. Iya, harus itu teman-teman. Itu. Kalau saya boleh komen, kalau bisa itu masuk bareng, keluar bareng. Wah, Gitu ya. itu mungkin Apa? kayak kata-kata yang cuman ada di SMA. Kalau di kuliah ini ya mungkin saja bisa, tapi Bisa. susah. Oh gitu Iya, ya. karena kan kuliah itu ya fleksibel. Fleksibel ya. Kadang anaknya ada yang gini, Ada yang yang gitu. lurus, ada yang belok, Nah, ada yang lurus di awal, Oh, nyampe gitu ya. tengah dia mulai Nah itu. belok. Ya Itu kan mungkin juga banyak. satu angkatan kalau bisa kompak seperti itu ya dipertahankan lah. Jadi ketika nanti lulus, ini ya bicara pengalaman ya, karena dulu kalau saya lebih ke ini ya, teknik ya. Kalau di Poltek itu motonya atau jargonnya seperti itu. Masuk bareng, lulus bareng. Iya, jadi ketika lulus nanti kita akan mencari pekerjaan bersama.
Nah, ketika mencari pekerjaan bersama ini, ketika saya sama teman saya ke A, terus kemudian ada teman saya sama temennya ke B. Nah, ternyata yang masuk itu saya sama teman saya yang A nanti ya, di perusahaan A gitu. Nah, saya ini bisa memberikan info ke angkatan saya. Indek, gini rek, iki ono butuh ngene, ya Allah, coba tak komunikasi no sama atasanku gini. Akhirnya ngelingin itu bagus. Jadi ya alhamdulillah dari angkatan lulus itu mayoritas sudah bekerja semua. Meskipun ada yang perempuan loh ya. Iya, benar. Kan biasanya kan perempuan itu kan wis aku tak ikut suamiku aja Suami gini-gini. itu Rumah tangga. Jadi rumah enggak, ini ya tetap terjaga dan ada ya masih terjaga di sosial media, ada di WA, kemudian ada di Instagram, kabar-kabar. Ya itu sih mungkin intermezzo iya aja. Gitu gitu. buat nambah pengalaman dan relasi juga kan kayak Iya, seperti ini tadi. boleh. Mungkin Ada lagi? pertanyaan selanjutnya apa dilanjutkan dengan rekan saya. Mungkin pertanyaannya ini Mas, kan Iya. tadi Mas Jen bilang eh, pendapatan setiap Heeh. karyawan itu berbeda, kayak pendapatan karyawan senior sama yang baru itu Iya. berbeda. Apa ada faktor lain yang mendukung buat itu Mas, buat perbedaan Oh, pendapatan perbedaannya ya. itu ya? Baik, kalau terkait gaji ya, gaji yang diterima karyawan ini memang segmennya masih hal yang seperti saya sampaikan itu. Kemudian bonus, kemudian kekreativitasan dari karyawan, kemudian inovasi yang diciptakan sama karyawan. Jadi menunya evolusi sampai sekarang banyak itu enggak hanya dari si owner ya. Itu salah satu inovasinya karyawan juga. Betul. Jadi misalnya Pak, aku punya ide nih. Kalau misalnya ya minuman ini lemon tea itu kalau ditambah daun mint, kemudian ditambah lagi sirup leci, lah itu rasanya berbeda gini-gini. Lah itu banyak dari karyawan yang bereksperimen seperti itu dan itu menjadi nilai tambah untuk karyawan tersebut. Jadi bagaimana kita menangkap sisi keaktifan dan kekreativitasan karyawan itu biar ya mereka tetap nggak monoton dalam bekerja. Jadi dalam bekerjanya ketika ya itu tadi nggak ada pelanggan atau masih nggak terlalu rame, mereka bisa menciptakan kreativitasnya. Nggak hanya minuman ya, makanan pun juga bisa. Yang awalnya nggak ada nasi goreng, kalau kita ini yang baru itu nasi goreng topping-toppingan gitu ya. Jadi ada nasi goreng babat, ada nasi goreng sambal hijau. Lah, itu juga salah satu kreativitas mereka gitu. Jadi, Pak, nggak kepingin nyoba ini lah apa nasi goreng yang apa ya ikannya itu nggak harus ayam. Nah, itu ada itu tadi ada babat, kemudian juga ada nasi goreng telur. Terakhir itu ada kayak menu nasi goreng ikan teri gitu. Nah, betul. Ada ikan teri, kemudian ada cumi, ada juga udang. Yaitu, jadi ya kita fleksibel, kita harus ya itu tadi menerima masukan-masukan karyawan. Kemudian dari struktural gaji sendiri, ya segmennya masih seperti itu ya. Kemudian dari faktor kondisi ekonomi sendiri kita terapkan tadi tuh. Ketika kita ada meeting atau ada apa ya rapat internal, kita bahas di situ bahwasanya pendekatan kita ke karyawan itu bulan ini omsetnya segini atau segini guys. Lah, bagaimana bulan depan itu kita harus lebih baik dari bulan ini sehingga mereka semangat, kita pun juga semangat. Jadi benar-benar semangatnya karyawan ada, semangatnya ownernya juga ada. Lah, di situ nanti yang akan menambah profit kita dan berpengaruh ke gaji karyawan. Itu sih mungkin ya yang bisa saya apa ya jawab
terkait pertanyaan itu. Berarti kekreativitasan di Evolti ini dihargai. Betul, selain lembur ya. Kalau lembur memang haknya teman-teman karyawan gitu. Ada nilainya. 1 jamnya itu ada nilai uangnya gitu. Terus apa saja sih Mas prinsip etika yang sebaiknya diterapkan di dalam Evolti ini agar antar karyawan ini mempunyai lingkungan kerja yang baik gitu. Oh ya, lingkungan kerja yang baik itu kembali lagi ya ke yang saya sampaikan tadi, konsep kekeluargaan ini kan harusnya bisa ya. Misalnya ini yang menjadi kakak, ini yang menjadi adik, ini yang menjadi paman, mungkin ada yang menjadi ibu. Nah, di situ kita yang saling melengkapi. Ketika ada karyawan yang beler atau yang kurang aktif, nah ini kan kita ada tadi penilaian secara individu, kita sampaikan ke karyawan, kita evaluasi. Jadi ketika rapat atau meeting internal, kita sampaikan misalnya si A, kamu itu kok kenapa bulan ini sudah telat 2 kali, kemudian kinerjamu ini menurun, enggak seperti awal-awal gini-gini. Nah, pendekatan internal seperti itu akhirnya kita kan jadi owner sama karyawan itu nggak ada sungkan. Maksudnya tetap ada etika, tapi maksudnya itu nggak ada sungkan untuk ngobrol. Itu biasanya kan takut ya kalau sama pemilik usaha gitu. Nah, sama atasan. Ini saling terbuka gitu. Iya, betul sekali Antar itu. karyawan dan pemilik. Kemudian ya itu tadi, antar karyawan kita kepingin tetap ada adab ya. Mesti ada adab itu ketika ada karyawan misalnya ya yang terjadi di Evoluti itu, ada karyawan yang lebih tua tapi masa kerjanya masih baru daripada yang masih muda tapi masa kerjanya sudah lama. Nah, adab itu yang kita juga terapkan. Bagaimana menghormati orang yang lebih tua meskipun kerjanya lebih lama yang muda. Nah, hormatnya itu bagaimana, cara ngobrolnya bagaimana, cara untuk meminta tolong atau memerintahkan meskipun lebih lama dia ya dalam bekerja. Kemudian mungkin ya faktor adil ya. Adil itu kita transparan, maksudnya ketika kita memberikan reward si A, ya si B ini jangan ini ya iri. Lah bagaimana biar terlihat itu nggak iri, ya itu tadi kita harus transparan, terbuka. Bagaimana kita itu menyikapi hal karyawan ini biar tidak merasa kayak pilih kasih gitu ya. Kok lebih suka sama karyawan si A, kok aku nggak terlalu diperhatikan ya. Itu sih mungkin ya tadi ya poinnya, keadilan itu tadi, kemudian saling menghormati, komunikasi terbuka, mungkin sama tadi ya adab itu ya. Itu mungkin yang ya saya nggak tahu ya kalau di usaha lain, cuman kalau kita sendiri di keluarga kita itu diajarkan gitu. Ada lagi Untuk semakin menarik kayaknya. Cukup ya Mas ya, saya kembalikan ke Mas Aji. Oh ya. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu cukup untuk menjawab dari interview kali ini ya. Ya. Tadi dimulai dari yang dikatakan Evoluti ini bisnis yang berkeluarga lah. Ya. Dan gimana ya, untuk karyawannya ini yang lebih erat, itu yang di garis bawah itu kayak kekeluargaannya tadi itu. Kalau misal karyawan ini ada yang dikeluh kesahkan, kita harus menerimanya gitu. Betul sekali. Untuk interview untuk UMKM Evoluti ini ada yang ditambahkan teman-teman? Sudah mungkin karena juga
menjawab sekali ya. menjawab sekali dan sangat-sangat jelas. Ya, jangan ini sungkan-sungkan. Barangkali kan nggak harus hanya di segmen ini aja ya. Iya. Pengen mau main-main ke Kita belajar lain kali toko. pebisnis, kita harus menemui Mas Zen ini kan. Ya, boleh. Karena mungkin kita sudah dapat dari segi teori teman-teman, tapi dari segi pengalaman kita masih kalah jauh kalau sama Mas Zen ini Ya, tadi. betul. Ya, itu perjalanan ya, proses buat teman-teman intinya yang kepingin berbisnis jangan pernah takut. Kemudian jangan pernah merasa minder. Memang basicnya itu kita tidak boleh malu. Kita nggak boleh malu memasarkan produk kita. Kita tidak boleh malu memperkenalkan produk kita. Kita tidak boleh malu bagaimana cara kita untuk mengembangkan bisnis kita. Dan yang perlu diketahui ya, mungkin Mas Azizi juga tahu mengikuti perkembangan saya. Jadi saya itu gini ya, mungkin teman-teman merasakan ya kalau SMA atau SMK setelah ujian nasional itu kan liburnya panjang ya. Panjang banget. Lah, itu mungkin ya ini sekedar pengetahuan aja ya. Itu kalau teman-teman saya waktu itu yang lain itu hanya mencari tempat kuliah, malamnya ngopi, paginya tidur, siangnya bangun, nanti main, malamnya ngopi dan berulang terus seperti itu ya. Nah, kalau saya enggak, waktu itu malah saya itu beda, berpikir yang lain. Itu malah menjadi income pendapatan saya yang besar. Jadi waktu itu di SMA itu saya juga banyak ini ya berjualan selain produk fashion, kemudian ada makanan minuman. Lah, saya itu kalau pagi turun subuh itu berdagang nasi bungkus. Nah, ini mungkin teman-teman maksudnya ini sharing aja ya. Jadi saat itu mungkin ya yang di benak pikiran teman-teman saya itu, loh gak sungkan dah Zen dodol sego bungkus di pinggir jalan. Waktu itu saya berapa ya 3 bulan melakukan hal seperti itu. Jadi jualannya di pinggir jalan veteran. Kalau di jalan veteran itu kan banyak para pekerja dan lalu lalang orang berangkat kerja gitu kan. Nah, saya kepikiran dan melihat sektor itu. Akhirnya jual nasi bungkus. Pertama hanya membawa 20 biji nasi bungkus. Saya jual. Ternyata 1 hari laris. 2 hari dinaikkan lagi, nambah 25 bungkus. Ternyata habis. Kemudian sampai dikenal orang dan sampai ngirim paling jauh itu di Kedamaian. Kemudian Surabaya. Bahkan ada yang tengkulak di saya. Akhirnya lah terus misalnya ya teman-teman kan ada yang bertanya kan, Zen, terus kamu nggak fokus sih kita cari kuliah? Nah, alhamdulillahnya saya sudah keterima duluan. Jadi ketika teman-teman masih mencari tempat kuliah atau kampus ya, saya alhamdulillah sudah dapat sehingga lebih ringan. Nah, saya bisa melakukan aktivitas itu dan mendapat keuntungan yang lumayan gitu. Mungkin teman-teman ya itu ya, maksudnya nggak usah malu dalam berbisnis gitu. Bahkan saya itu pernah teman-teman pernah dengar ini ya konsep door to door. Oh ya, dari rumah. Iya, Ke rumah. itu saya menjual produk yang tadi kaos muslimah itu di daerah suci, jadi bawa tas gitu ya. Kenapa kok di daerah suci? Karena di sana kan memang sektornya kayak sekolah Islamik banyak di sana ya, terus pondokan di sana. Akhirnya kita jual tuh. Harga kaosnya cuma 25.000, yang premium 75. Jadi bahannya aja yang membedakan. Ya udah, kita coba tuh pasar jual di sana. Waktunya pas kapan? Ya pas itu tadi, liburan
Oh, waktu yang kaos itu liburan kuliah. Liburan kuliah kan juga lumayan panjang ya, 1 bulan. Apalagi kalau ini ya apa? Kenaikan semester Semester genap. genap ya, Ya, 3 bulan kan. Nah, itu waktu itu sempat jualan door to door di daerah sana. Nah, caranya relasinya gimana? Yaitu kita bikin kayak kartu nama. Jadi ketika kepengen mau beli atau kepengen cetak kaos atau bikin kaos itu ada nomor Ada hubungi kontak personnya. kontak personnya gitu sih. Mungkin itu salah satu ini ya, apa pengalaman buat teman-teman. Motivasi. Ya, memotivasi. Untuk UMKM Evoluti ini sendiri, yang mata kuliah yang kita pelajari dari manajemen operasi, pemasaran, manajemen Ya, sumber daya manusia gitu diterapkan di Evoluti semua ternyata ya. Iya, ya, Betul. ataupun itu. mungkin kalau dari segi gaji itu kan juga tadi manajemen keuangan Nah, mungkin itu sudah Betul. diterapkan semua. Ya, gitu sih. Mungkin ya itu tadi belajarnya memang nggak baru tapi sudah dijalankan dari sekolah itu. Untuk Ya, dari kesimpulannya, SMP. jangan takut-takut membuka bisnis dan jangan malu-malu untuk membuka bisnis karena bisnis itu tidak menyeramkan dan memalukan. Gitu. Betul sekali.